Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska Bella Nada Kusuma, kelas R3C dengan MPM akhir 192. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program BK yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah perangkat kinerja dan program bimbingan dan konseling. Ini merupakan tampilan daftar isinya. Yang pertama yaitu program tahunan BK. Program ini merupakan program pelayanan BK yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun di sekolah. Di dalam program tahunan BK terdapat struktur deskripsi kebutuhan. Kebutuhan peserta didik atau konseli ini diidentifikasi berdasarkan hasil asesmen kebutuhan yang telah dilakukan. Berdasarkan profil kelas dan profil konseli dari hasil angket, permasalahan tertinggi terdapat pada bidang pribadi sebesar 35,07%, diikuti oleh bidang belajar sebesar 32,48%, bidang sosial sebesar 18,54%, dan bidang karir sebesar 13,91%. Lalu butir masalah yang paling tinggi adalah tentang kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu yang dipilih oleh 209 konseli, lalu masalah belum bisa belajar secara rutin sebanyak 208 konseli, lalu tentang jarang mengunjungi perpustakaan untuk membaca sebanyak 200 konseli. Sementara peserta didik yang paling banyak memilih item masalah adalah siswa laki-laki kelas 11 MIPA 3 dengan pilihan sebanyak 47 butir dan siswi perempuan kelas 11 IPS 1 dengan pilihan sebanyak 44 butir. Selanjutnya, struktur rencana kegiatan atau action plan. Terdapat bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Komponen layanannya responsif, dasar, serta peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Strategi layanan yang digunakan yaitu konseling individual, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan lintas kelas. Materi disesuaikan dengan kelas yaitu kelas 11. Metodenya disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan, bisa juga menggunakan ceramah dan diskusi. Lalu media yang digunakan sesuai dengan pendekatan yang digunakan, bisa juga dengan membuat slide PowerPoint. Tiap materi yang dibahas waktunya kurang lebih 2 jam. Lalu untuk jadwal kegiatannya, pada tahap persiapan dilakukan pada awal semester. Kegiatannya yaitu melakukan asesmen kebutuhan, mendapatkan dukungan pimpinan dan staf sekolah, menetapkan dasar perencanaan layanan BK. Untuk tahap pelaksanaan nanti akan dibahas di program semester dan program bulanan. Selanjutnya program semesteran, yaitu program pelayanan BK yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Terdapat program semester ganjil dan genap. Untuk tahap persiapan dilaksanakan pada awal semester ajaran baru yaitu pada bulan Juli. Lalu di dalam layanan BK terdapat komponen layanan, bidang bimbingannya, fungsi BK, serta tujuan mempelajari materi tersebut. Materinya disesuaikan dengan jenjang kelas yang diajar dan sudah tercantum dalam aplikasi AKPD, sehingga kita tinggal mencari uraian materi yang akan disampaikan. Misalnya pada bimbingan klasikal terdapat materi dahsyatnya keutamaan bersyukur. Tema ini termasuk ke bidang pribadi, fungsinya sebagai pemahaman peserta didik dan tujuannya agar peserta didik atau konseli dapat menyadari nikmat dari pemberiannya serta memiliki sikap bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikannya. Lalu untuk RPL-nya seperti ini. Dan untuk uraian materinya seperti ini. Lalu, pada bimbingan kelas besar atau lintas kelas, terdapat materi tata tertib sekolah. Tema ini termasuk ke bidang sosial, fungsinya sebagai pemahaman peserta didik, dan tujuannya agar peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya tata tertib sekolah dan mau mematuhinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk RPL-nya seperti ini. Untuk materinya seperti ini. Lalu, pada bimbingan kelompok terdapat materi kebiasaan menyontek dan akibatnya. Tema ini termasuk ke bidang belajar, fungsinya sebagai pemahaman dan pencegahan peserta didik, dan tujuannya agar peserta didik atau konseli memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa menyontek adalah perbuatan tidak baik atau tercela. Memahami penyebab dan dampak dari perbuatan menyontek, serta mampu untuk menghindarinya. Untuk RPL-nya seperti ini.
Lalu papan bimbingan membahas mengenai tips dan trik sukses dalam pengembangan diri. Fungsinya sebagai pemahaman dan pencegahan, tujuannya agar memperoleh informasi melalui media tulis. Lalu pengembangan media BK. Fungsinya sebagai pemahaman, tujuannya agar peserta didik memperoleh informasi yang bermanfaat bagi dirinya. Lalu terakhir leaflet, fungsinya sebagai pemahaman, tujuannya agar memperoleh informasi melalui media cetak. Untuk layanan responsif ini disesuaikan dengan kebutuhan, bisa terjadwal atau tidak terjadwal. Untuk layanan peminatan dan perencanaan individual membahas mengenai masalah peserta didik terkait karir masa depan. Untuk dukungan sistem, aktivitas yang dilakukan yaitu melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen, kunjungan rumah, menyusun dan melaporkan program BK, membuat evaluasi, melaksanakan administrasi BK, dan pengembangan keprofesian konselor. Selanjutnya, program bulanan. Ini merupakan penjabaran dari program semesteran. Diperoleh dengan melihat tabel waktu layanan pada profil kelas dari hasil AKPD. Program bulanannya tinggal disesuaikan saja. Program ini dibuat berlandaskan pada kebutuhan peserta didik yang telah diketahui melalui hasil penyebaran angket kebutuhan peserta didik. Lalu diolah melalui aplikasi AKPD yang berdasarkan pada SKKPD. Tujuan membuat program BK ini yaitu agar guru BK memiliki pedoman yang pasti dan jelas, sehingga kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien. Sehingga peserta didik diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan dan dapat mencegah hal yang tidak baik, serta masalah yang dialami peserta didik atau konseli dapat terentaskan dengan baik dan optimal. Dan diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya baik dari segi emosional, inteligensi, moral spiritual, maupun sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.